bagaimana mengupayakan anggur yang tidak enak menjadi anggur yang enak. Penawaran kemarin masih berlaku nggak? Kan sudah habis. Oh, sudah. Oh, kalau itu benar-benar istimewa, Mbak. Baru kali ini aku buka-bukaan di sini. Aku baru nyoba yang tanpa pestisida itu, alhamdulillah rata-rata pertanian di atas 1 kilo. Panen adalah hal yang paling kita tunggu-tunggu ketika proses penanaman. Panen menjadi tujuan. Padahal sebetulnya panen merupakan hasil jerih payah dan usaha kita dari awal hingga akhir. Apabila panen menjadi tujuan, semangat kita akan mudah padam. Bahagianya kita sebagai penikmat buah-buah, khususnya buah-buahan dari anggur. Apalagi kita bisa langsung petik buahnya dari pekarangan rumah sendiri. Dan lebih serunya, kalau misalnya juga kita di daerah rumah, sekitaran rumah kita juga menanam secara bersamaan. Tidak hanya indah dilihat, dipandangnya tidak hanya indah, tapi kita juga bisa melihat betapa indahnya peluang berusaha budidaya anggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Perkenalkan kembali, saya Feby Hastalavista. Di hari ini saya akan berbincang dengan pionir dari terbentuknya Desa Wisata Kapung Anggur di daerah Plubungan Sumbermulyo, Bangbang, Lipuro, Bantul. Dan ini juga narasumber kita juga adalah owner dari pemilik Satrio Grape Farm, yaitu Mas Rio Aditya. Halo Mas, apa kabar? Halo, alhamdulillah luar biasa. Seru banget, alhamdulillah Mas Rio nih. Kita udah ngomongin soal kampung anggur di daerah Plubungan Sumbermulyo, Bambang, Lipuro, Bantul. Nah, bisa diceritain gak nih Mas, awal mulanya dapat inspirasi menanam di tengah kesibukan dulu sebagai profesinya sebelumnya jadi guru? Iya, gimana itu Mas ceritanya? Bisa dapat inspirasi terus di tengah kesibukan jadi guru bisa menanam anggur juga? Awal mulanya sih dulu cuman pengen aja sih. Aku seneng dengan buah-buahan yang jelas. Itu cuman pengen nanam. Nggak tahu kok jadi sampai seperti ini. Kayak nggak sadar gitu loh. Kayak nggak sadar kok bisa meracuni banyak orang. Tapi gitu. Racunnya positif ya, alhamdulillah ya. Gitu, jadi awalnya dulu nggak kepikiran sama sekali. Nggak pernah terbayangkan? Nggak pernah. Sama sekali? Sama sekali. Jadi cuman dulu pengen nanam. Senang dengan buahnya waktu itu karena aku senang banget sama anggur kan. Pengen nanam, pengen nyoba buahin, bisa, ya itu. Tapi karena waktu buah udah pada merah, tetangga pada ngeliatin, kok ada buah merah itu pasangan mau Mas? Itu beneran ya. Boleh ngicipin nggak? Belum waktunya mateng. Nah kayak gitu. Akhirnya ya pada tiba saat waktunya mateng, tak kasih ke yang mau nyicipi waktu itu kan di masjid ya. Tak kasih, ya udah pada nyicipi semua. Jadi awalnya dari adalah suka dulu sama buah anggur dan akhirnya coba untuk nanam ya Mas ya. Terus pada saat nanam coba-coba itu di awalnya nggak pernah menyangka sebesar ini dan sefantastis ini gitu. Cara bagi waktunya antara nanam sama pekerjaan waktu sebelum pada saat profesi guru itu bagaimana Mas? Waktu itu tahun 2010 aku nanam itu masih anggur lokal Mbak. Anggur lokal itu nggak tahu caranya nanam gimana, nggak tahu pupuknya seperti apa, sama sekali cuman tak tancap, lupakan gitu kan. Sampai hampir 8 bulan tanaman tuh nggak gede. Terus aku mikir, nggak tak kasih rambatan ya. Baru tak kasih rambatan, baru mulai gede. Mulai mau naik dan sebagainya. Dari nol sama sekali nggak tahu apa-apa. Itu sampai bisa menjalar dan sebagainya, itu butuh waktu yang lumayan agak lama. Sampai 2 tahunan. 2 tahunan kok nggak bisa buah ya, tak potong. Gimana caranya dia bisa buah. Katanya dipotongi, tak potongi. Kok keluarnya cuma 1 butir, 2 butir. Maksudnya tandan itu kecil-kecil itu. Itu apa ya? Dipupuk, nah tak kasih pupuknya apa? Tanya sama orang-orang itu. Nah diajari, coba kasih NPK, tak kasih NPK, keluar lebih banyak. Tapi kok rasanya nggak bisa manis ya, gitu kan? Nah baru dikasih tahu sama teman, itu anggurnya anggur lokal, anggur gak enak dimakan. Oh gitu, baru mulai mengenal anggur yang bagus. Nah terus
sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Jadi bener-bener dari nggak tahu apa-apa, dari suka pengen nanam, dan akhirnya alhamdulillahnya sekarang udah bisa membuat ibaratnya dapat ini ya, dapat rasa anggur yang luar biasa sekali. Tuh kita bisa lihat nih sahabat tani, kalau bisa lihat cuplikannya Mas Rio. Ini yang nyuruh saya waktu saya ngajar, kamu jangan lama-lama di sini, kamu harus segera keluar dari tempat ini orang oh ini. Ya? Ini rumahnya sebelah PKO Bantul. Kamu harus segera keluar dari sini. Nah, aku keluar, dia ikut keluar. Berarti yang awalnya namanya coba-coba itu dan akhirnya mendapatkan hasil yang alhamdulillah baik. Terus akhirnya keluar itu ya dari kerjaan sebagai Tapi kan gurunya. Anggur itu dulu awalnya apa ya? Aku nanam itu kan pas awal aku ngajar. Diterima kerja, aku nanam anggur buat kenang-kenangan kan gitu. 2010 aku diterima kerja. Nah itu makanya sudah sampai 2016 ya aku resign itu. Sama dia kan dijatah 5 tahun. 5 tahun kamu harus sudah keluar, aku belum siap. Begitu udah anggurnya udah, oh ini kayaknya bisa untuk bergantung aku waktu itu gitu. Aku resign, bergantung ke anggur. Ya itu. Dan akhirnya lebih fokus lagi nih ke usaha anggurnya. Iya. Tapi dapat kabar juga setelah sudah resign, terus fokus ke anggur, terus balik lagi nih ke anggur, sudah dapat sertifikat dari mana-mana, terus sudah bisa ngasilin buah anggur yang banyak ini, sempat masuk lagi nih. Jadi masuk lagi menjadi itu guru. Menyedihkan, Mbak. Menyedihkannya jadi gimana, Mas? Aku itu ditangisi sama ibuku. Iya. Jadi punya 3 anak, ibuku seorang PNS ya, guru. Dia kok bilang, punya anak 3 aja kok nggak ada yang jadi. Yo ada yang teruskan ibu jadi guru gitu. Waktu itu yang di ini kan yang adikku yang tengah kan dia cacat. Cuman tinggal saya sama yang paling bontot. Yang paling bontot pun juga jadi guru. Tapi harusnya jadi guru dia nggak mau, dia malah lebih senang kerja di luaran. Saya sendiri juga malah keluar. Nah ibu saya bilang, kalau aku cuma pengen anakku jadi guru, kalau kamu nggak punya uang tak kasih. Aku kan mikir Mbak, aku ngasih makan keluarga kan, ngasih makan keluarga kok sampai itu. Dan pada saat itu sampai beberapa bulan, sampai beberapa tahun bahkan, ibuku itu nggak tahu kalau aku itu berpenghasilan dari tanaman anggur ini, sama sekali nggak tahu. Yang tahu cuma mertua saya. Ibuku nggak sama sekali nggak tahu. Baru tahu itu tahun 2019 kalau nggak salah. Dari 2010, baru tahunya di 2000. Bahkan video yang sebelumnya yang sempat viral itu pun ibuku itu nggak tahu kalau nggak dikirimi sama temannya. Sama sekali nggak tahu. Sampai dia cuman ini terus. Kebetulan ibu itu kan sering nengok cucunya di rumah. Karena saya nggak pernah ke tempat ibu, ini anak durhaka ini. Itu terus nengok cucunya, pas waktu itu banyak tamuku datang dan lihat transaksinya sehari berapa. Nah dari situ ibu baru tahu. Nah setelah itu saya bisa membuktikan bahwa aku bisa, apa yang tak inginkan aku bisa dapatkan. Aku bilang sama ibu kayak gitu, baru boleh resign dari sekolah lagi. Jadi itu ceritanya. Jadi aku yang kedua itu ngajar lagi 1,5 tahun ngikuti permintaan ibu. Tapi saya harus berusaha bisa membuktikan bahwa aku harus bisa keluar dari zona yang seperti ini. Nah itu di situ. Itu lepas dari guru lagi. Yang sekarang udah lepas ini baru dapat berapa ya? Hampir setahun lah. Itu. Jadi diam-diam dulu tapi sambil membuktikan bahwa Bu ternyata ini bisa loh, akhirnya direstui gitu ya. Berarti butuh proses yang amat sangat panjang ya Mas ya? Karena sebenarnya ibu itu kan segala-galanya tuh Mbak. Iya betul. Itu. Oke, tapi alhamdulillah ya Mas ya udah merestui sekarang dan alhamdulillahnya juga sudah terlihat. Iya. Tidak jadi guru lagi. Capek Mbak. Capek ya Mas ya. Oke, tapi sebelum budidaya anggur nih,
Berarti Mas langsung nanam anggur apa sebelumnya pernah nanam sayuran, pernah coba juga sayuran lain atau buah yang lain? Manfaatin lahan dulu pernah. Yang sekarang tanaman anggur itu dulu tanaman pisang. Pisang, sempat nanam pisang. Pisang, aku dulu cuman logikanya pisang di lahan segini itu bisa menghasilkan per bulan 300.000, lumayan kan gitu. Itu kan nggak diapa-apain kalau pisang nggak ngasih pupuk, makanya nggak tahu nggak ngasih pupuk nggak. Pokoknya cuma ditanam, dipisahkan kayak gitu, dari lahan 200 meter dapat 300.000 per bulan, ya alhamdulillah. Kadang lebih kalau dapatnya pisang raja kan gitu, kalau enggak yo pisang kepok itu udah lumayan. Tuh. Terus pernah ikan hias Mas Koki itu sampai ribuan jumlahnya, sampai bisa produksi hampir setiap 2 hari sekali ada ikan menetas itu. Matinya cuma sama tengkulak. Makanya dari situ aku berpikir kalau aku bermain bisnis lagi, maksudnya dunia usaha lagi, aku tidak mau bermain dengan tengkulak. Sampai sekarang sampai sekarang ada penjual, Mas, aku mau reseller boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Itu salah satunya karena nanti cuman aku kadang mikirnya kok kayak gini ya, bermain dengan tengkulak itu males. Kayak gitu. Oke, Mas Rio, berarti sebelumnya pernah nanam pisang, ya kan? Pernah budidaya ikan juga bahkan gitu. Terus akhirnya memutuskan dan akhirnya oke deh, ini waktu yang tepat, cara yang tepat untuk kayaknya budidaya anggur aja. Itu enggak ada pikiran sama sekali badi anggur itu, cuman nanam. Iya. Cuman tak banyak karena lihat hasilnya aja toh. Oh, posisi udah buah. Terus tak kembangkan, oh kayak gini toh, oh ini laku dijual toh. Nah cuman kayak gitu, nggak kepikiran. Seiring berjalannya waktu gitu berarti. Bahkan harga nominal anggur saya 100.000 per kilo itu pun di luar pikiran saya sama sekali. Karena waktu itu ada teman-teman pada datang. Kalau datang ke rumah tak bawain anggur kan, buahnya banyak toh. Tak bawain anggur. Kan dia juga merasa canggung. Buahnya tidak beredar di supermarket manapun. Di sini dikasih cuma-cuma dan banyak lagi, kadang sampai 1 kilo 2 kiloan, bingung toh. Nah dia cuma bilang, Om, aku mau bawa pulang anggur ini, tapi syaratnya bayar. Kalau enggak bayar aku enggak mau bawa pulang. Nah saya juga bingung toh. Kalau tak suruh bayar kok temen, kalau enggak kok dia maksa gitu kan. Ya? Aku cuma punya pikiran, gimana buah ini enggak terbeli? Aneh kan? Gimana buah ini enggak terbeli? Dari situ aku mikirnya 100.000 aja Boyo. Dia pasti nggak mau karena pasaran di luar itu cuma 30.000. Itu terus aku mikir, oke, kalau mau bayar 100.000 per kilo. Dia itu berani. Oke, Om minta 2 kilo. Lah malah aku ini gimana orang ini? Minta 2 kilo, udah tak bungkusin mata plastik. Jangan Om, jangan di plastik, taruh di meja, di foto, posting sama dia. Punya Om Rio, boleh dibeli. Udah sama teman-teman didatengin semua, habis dalam waktu 5 hari. Sekebun. 5 hari habis. Dengan harga yang maksudnya 100.000 per kilo. Padahal awalnya cuma karena teman, terus juga gak ada kepikiran ternyata pengen jual. Banyak yang menginginkan untuk beli itu, tapi gak berani bilang. Gak berani bilang selama ini sama Mas Rio. Wow, ya, itu kayak gitu. unik ya Mas Rio, maksudnya orang tuh biasanya kan nanam pengen dijual, pengen dapetnya untungnya berlipat-lipat gitu, tapi Mas Rio malah karena aku dulu masih mikirnya gini, buahku itu belum layak untuk dibeli orang. Kenapa? Karena setahu saya kalau anggur itu kan mau bertahan sampai 40 hari. Tapi kan ternyata masih di dalam lemari pendingin kan gitu. Nah itu aku gimana caranya bikin awet, punya aku itu cuma bertahan 3 hari gitu. Dari hasil panen kita 3 panen hari. 3 Awalnya hari. Kan ya karena dulu masih menggunakan pupuk yang kualitasnya nggak bagus itu kan, itu cuma bertahan 3 hari. Terus dulu kan nggak kenal dengan yang itu, terus mulai kenal dengan pestisida dan sebagainya itu, oh ternyata bisa lebih lama. Ya, tetapi kalau penggunaan pupuknya nggak tepat juga nggak bisa bertahan lama. Sampai dari 3 hari jadi 5 hari bertahan. Terus begitu udah mulai dikenalkan, dulu ada guru saya di Kulon Progo itu ngajari saya. Pupuknya harus tepat gini. Bisa bertahan 10 hari alhamdulillah. 10 hari baru keriput. Nah itu. Keriput buah anggurnya. Jadi tapi ditaruh bukan di tempat terik loh. Iya. Bukan tapi ditaruh di meja, dikasih piring atau apa gitu. Dia bertahan sampai 10 hari.
Kalau ngelihat di Facebookku ada di keranjang gitu loh, taruh keranjang itu bertahan 10 hari. Bertahan 10 hari. Tapi unik ini cara berpikirnya tuh unik banget ya, Mas. Mas Yo enggak sih. Iyalah. Secara kan kalau misalnya kita udah dapat suatu hal yang menguntungkan, apalagi zaman sekarang gitu kan. Terus pikirannya adalah bagaimana cara ini biar terjual dengan banyak, tapi Mas Rio malah berpikirnya ya udahlah share aja nggak apa-apa, bagi-bagi gitu. Ya aku dulu memang cuma seneng ininya aja sih. Konsumsinya aja. Itu malah terus nggak doyan makan, Mbak. Karena? Ya sudah sering, ya hampir tiap hari makan anggur gitu kan. Nah itu kan sampai ada aku kan kebetulan di rumah ada 2 kulkas, semuanya penuh dengan anggur. Aku kan bingung mau tak apain. Makanya cuma tak kasih ke teman-teman itu waktu itu kan bingung. Mau diapain? Ya itu 2 kulkas sampai penuh, sampai aku bingung. Mau tak apain? Sampai tak jadikan minuman dalam botol dan sebagainya, itu aku sempat. Minuman dalam botol? Jus ya maksudnya kan, jus anggur? Bukan, Mbak. Bukan. Oh bukan. Baik kalau begitu ya, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Itu waktu pas nemuin buah yang dibudidayakan kan ada bermacam-macam nih jenis anggur. Kalau orang awam kayak kita kan taunya anggur merah, ya kan? Lalu anggur yang warna hijau, ya kan? Ini dia. Nih. Yang ada biji, nggak ada biji. Terus kenapa Mas Rio memilih waktu saat itu oke, Ninel yang dibudidayakan gitu? Apa ya? Aku cuman seneng aja dia itu kayaknya paling gampang ya. Waktu itu aku nganggapnya itu paling gampang berbuah dibanding yang lain. Terus seiring berjalannya waktu tak pelihara itu sampai sekarang aku ada 40 varian. Wow, banyak ya. Itu yang mampu bertahan dengan gempuran hujan 1. Itu baru Ninel, itu belum ada tandingannya. Yang kedua, sangat sensitif sama pupuk. Jadi kalau kena pupuk sedikit, asal rutin, itu hasilnya keluar itu kelihatan signifikan banget gitu. Kalau yang lain kan kadang ini tak kasih pupuk sama dengan yang tak berikan sama Ninel gitu, belum tentu dia keluar buahnya bagus. Nah gitu. Terus lebih gampang aja sih ngerawatnya. Lebih mudah gitu ya. Tapi dari semua nih Mas, ada Transfiguration, ada Ninel, ada semuanya. Kira-kira yang cocok di daerah Bantul tuh selain Ninel apa Mas? Sebenarnya semua bisa sih. Semuanya bisa. Semua bisa. Mulai yang Eropa yang jenis-jenis. Ini kan Eropa. Ini Eropa ya? Ini Eropa. Ninel Eropa. Ninel Eropa. Oke. Eropa. Rata-rata Eropa. Yang ini bukan, ini Jepang nih. Itu Jepang. Susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Tapi harganya mahal gitu. Oke. 700 gramnya 1,5 juta. Di Jepangnya. Di Jepang. Itu di Jepangnya kalau udah kalau dikirim ke sini itu bandrolnya 700 gram 1,4 harganya. Mereka kan makanya 700 gram standar buat mereka. Bukan 1 kilo. Oh, bukan 1 kilo. Kalau kita kan per kilo, mau beli berapa kilo gitu. Kalau di sana per 700 gram. Per tandan. Beratnya 700 gram. Mereka udah bisa ngitung semuanya. Jadi kalau kelebihan dibuang kayak gitu. Dari buah kecil itu udah dibuang. Kalau kita kan eman-eman ya. Yeah. Aku sempat bikin kayak gitu. Ternyata nggak tega. Orang Jawanya kelihatan. Nggak tegel gitu ya. Nggak tega banget. Oke, jadi berarti stigma bahwa anggur itu bisa ditanam hanya di daerah Eropa, di daerah Australia atau yang 4 musim itu sebenarnya nggak mesti ya Mas ya. Maksudnya kan kita orang awam taunya ketika kita nanam buah anggur kan di importnya dari. Kebanyakan seperti itu mikirnya orang kan. Iya. Aku dulu waktu pertama kali ya masih ngajar di sekolah itu sempat diomongin sama temanku. Kalau bisa ditanam dekat kolam, karena itu kan sejuk, begini gitu. Oh iya, aku nanam nggak di dekat kolam gitu. Tapi ternyata itu juga salah kaprah juga. Jadi kalau kita ngelihat lagi di negara 4 musim ya, iya. Anggur itu buahnya kapan toh? Buahnya itu di musim panas. Musim kemarau gitu ya ibaratnya. Di musim panas. Kalau di musim hujan mereka nggak mungkin buahkan. Musim salju itu petaninya nangis karena buahnya bagus semua, tanamannya tidur, nggak jadi panen. Nah,
di Indonesia itu panasnya kan sepanjang tahun. Iya, betul. Nah, berarti bisa dibuka sepanjang tahun, gitu aja logikanya mudahnya kan. Sebenarnya itu ya. Oke. Karena kan kita pikirannya gitu kan ya Mas ya. Ternyata enggak loh, bisa di daerah Bantul ternyata, juga bisa. Kalau nanamnya di atas kolam itu resikonya banyak, apalagi kolam koi gitu kan. Nah, kalau kolam koi nanti waktu ada banyak belalang ataupun hama di situ banyak, di saat kita lupa menggunakan pestisida jebret, koinya mati semua. Koinya mati semua? Nah kan racun. Oh iya. Nah, makanya ternyata itu salah kaprah. Jadi begitu ada kolam di bawahnya, itu kan nanti airnya nguap dan akan menimbulkan lembab. Lembab di tumbuhannya? Daunnya begitu lembab dia keluar jamur. Itu musuh besarnya anggur kan jamur. Gitu loh. Daripada hambanya lebih berat di jamur, karena jamur itu nanti begitu diserang di daunnya rontok, dia nggak bisa produksi buah kan gitu. Itu ya. Sahabat tani ternyata dimanapun bisa gitu, nggak mesti harus di negara 4 musim. Di Indonesia itu bisa semua. Jadi tinggal bagaimana kita mensikapi. Anggur itu lebih mudah kok. Kita mau dibikin seperti tanaman mau dibikin seperti apa itu tergantung kemauan kita. Yang penting kita yakin. Yang penting kita yakin. Yakin, resapi, pahami. Ya kadang kayak ngerawat anak sendiri, kalau orang di iklan-iklan di TV itu ngerawat seperti anak sendiri, ya seperti itu. Sampai anak saya aja protes, ya anakmu itu siapa? Anggur apa aku sih? Aku aja nggak pernah kamu sentuh, anggurnya kamu sentuh tiap hari. Perasaannya Mas Rio pada saat ada protes itu gimana ya, Mas Rio? Aku cuman gini, aku mikirnya, oke, sekarang aku seperti ini, aku merelakan kamu, tapi suatu saat akan memberi keindahan buat kamu. Ini gitu aja. Dia pengen apa, insya Allah saya bisa menuruti, cuma kayak gitu. Yang belum bisa beli Lamborghini. Kalau orang Jawa bilang itu jangan nanam anggur. Jangan nanam nanti anggur. Jadi pengangguran. Tapi memang bener kok, aku sekarang jadi pengangguran. Dan banyak orang sekarang ikut jadi pengangguran. Kalau jenengan ikut nanam anggur berarti jenengan jadi pengangguran juga kan. Oh iya, serius? Pengangguran. Oh, pengangguran. Itu. Jadi ya banyak mitosnya dulu jangan nanam depan rumah. Iya, karena di depan rumah apalagi depan pintu nanti nggak bisa lewat ya gitu. Ya karena kan merambat. Tapi kan kalau ada jaringannya. Depan pintu kan nggak bisa lewat orangnya. Oh iya benar sih. Itu Mbak. Gini Mas Rio, akhirnya setelah ada selintingan apakah ini bisa tanam dan Mas Rio dinyatakan berhasil. Akhirnya kan di daerah Plumbungan semua daerahnya kampung anggurnya menanam anggur dengan jenis varietas yang sama. Itu gimana Mas cerita awalnya? Iya karena posisinya kan yang tak kembangkan dulu memang Ninel ya. Iya. Ninel. Nah, mereka mencicipi pertama kali kan juga buahnya Ninel. Mas, awal mereka begitu butiran buah itu masuk ke mulut, dia bilang, oh enak. Ya kan? Pertama kali dia bilang enak. Yang kedua, Mas bibit. Langsung? Mas bibit. Aku mikir lagi, waduh kalau bibit aku kalau suruh ngasih ke banyak orang ya gimana gitu kan. Aku cuma mikir gimana caranya aku ngasih orang tanpa merasa kehilangan. Nah, wow. Itu trik saya sampai satu kampung berawal itu kan sudah ini loh tak kasih tahu ini jalannya, ini ada anggurnya, sudah tahu hasilnya, kalau pengen nanam silahkan. Kalau mereka beli tempat saya kan aku juga nggak enak Mbak. Itu terus waktu itu pas ada dana dari pemerintah desa yang tiap pedukuhan dapat 3 juta kalau nggak salah untuk KWT tanaman sayur. Nah itu tanam sayur aku dulu kebetulan ini ada KKN-nya ya dari pemerintah desa yang mengalirkan dana itu. Bulik saya kebetulan saya bilang bulik, daripada buat nanam sayur nanti habis selesai besok ngasih bantuan lagi, habis selesai ngasih bantuan lagi, tidak berkembang masyarakatnya. Nah bagaimana kalau nanam anggur bulik, tak ajari cara budidayanya. Nah terus gimana caranya? Bantuan itu dibelikan bibit anggur lokal yang isabil lah waktu itu isabil. Belikan bibit anggur lokal. Terus waktu itu saya cuma pinjem 1.500.000 dari 3 juta itu tak pinjam 1.500.000, tak belikan bibit anggur lokal. Nah saya ngajari, jadi kalau ngasih secara cuma-cuma ini tak ajari caranya memperbanyak tanaman.
Jadi tidak kok dari awal nanam, tapi cara memperbanyak dulu ngajarinya. Nah itu bisa buat modal berikutnya sampai sekarang. Itu tak ajari cara nanam, tak ajari caranya menyambung. Waktu itu baru marak-maraknya grafting ya. Bagaimana mengupayakan anggur yang tidak enak menjadi anggur yang enak. Jadi yang bawah itu untuk gendong yang buah manis. Nah kan ngambil batang sambungannya kan di tempat saya. Nah dari 100 batang itu jadi sekitar waktu itu 70-an batang. Dari yang dikerjakan sama ibu-ibu. Udah yang udah sepuh itu nyambungnya itu tapi jadi gitu. Ada yang ibu-ibu muda selengean gitu malah nggak jadi itu banyak. Nah kayak gitu. Jadi itu terus tak suruh melihara toh nggak disebar waktu itu. Tapi kan itu masih haknya PKK karena itu bantuan dari pemerintah untuk PKK. Nah 70 itu mulai bingung yang pengurusnya. Mas ini kok udah tinggi-tinggi terus mau diapain mas? Nah saya cuma ketawa toh. Bu saya selang 1,5 bulan kemudian waktu itu 45 hari. Bu katanya pengen nanam anggur. Iya. Nah gini Bu kemarin kan saya utangnya 1,5 juta. Buat nebus kalau pengen nanam anggur silahkan nebus di PKK ya Bu ya. Saya cuma punya pikiran bagaimana uang PKK itu enggak semakin habis tapi bertambah. Ya kan? Kalau dibelikan sayuran selesai disebar ke masyarakat kan habis. Dikonsumsi. Nah, besok minta lagi. Iya. Nah, yang pengen tak putus itu proses pemberian bantuan itu. Jadi jangan sampai jadi pengemis terus gitu loh. Nah, itu jadi ada uang yang bisa dikelola lagi. Muter ibaratnya gitu ya, uangnya berputar. Dalam 1,5 bulan dari uang 1,5 juta. Kalau nebusnya waktu itu 100.000, tak suruh nebus 100.000 di PKK. Jadi totalnya dapat 7 juta ya. Iya. Ya nggak tahu prakteknya, ininya aku kan nggak mau tahu. Kalau dihitung secara jumlahnya dan uangnya itu segitu. Tapi kenyataannya saya nggak tahu karena saya nggak mau tahu dengan keuangannya di sana. Alhamdulillah kan ada pemasukan di PKK, ibu-ibu juga bisa nanam anggur. Habis itu aku dimarahi sama suaminya banyak. Karena adalah? Gara-gara kamu ini istriku minta beliin anggur harga 100.000. Wah ini uangnya dari mana? Waduh. Pak, aku juga ya ini PR lagi nih. Pak uangnya bukan untuk saya tapi kan itu untuk PKK bukan punya saya gitu. Nah itu pun kadang masih agak sewot kan gitu. Nah mulai bisa tersenyum itu di saat mereka bisa menikmati di euforia kampung anggur itu. Oh ternyata juga alhamdulillah kan gitu. Kan dapat untung juga. Iya. Gitu. Karena di kampung anggur tuh semuanya bisa jual bibit juga kan ya? Bisa jual bibit, jual langsung petik ya? Langsung petik anggurnya. Kebanyakan mereka di buahnya sih, buahnya. Kalau buah kan hampir setiap rumah ada ya, itu. Cuman sekarang nggak ada, baru kena lockdown kayaknya. Itu. Okay. Itu hampir setiap rumah ada buahnya. Waktu itu. Oke Mas Rio, terus berarti udah kampung anggur di Pelembungan udah bisa, maksudnya sudah bisa bergerak di bidang budidaya serempak gitu, berawal dari PKK. Kampung anggur di daerah Pelembungan ini kan viral banget nih Mas, ya kan? Pengen dong se-Indonesia kita punya misi kalau banyak kampung anggur lainnya. Iya. Itu langkah orang yang misalnya ada kampung lain yang pengen gitu seperti kampung anggur di Pelembungan itu bagaimana caranya Mas? Intinya sih di pengelolaan sih, apapun itu tidak harus pakai anggur ya, mau apapun itu intinya cuma di pengelolaan. Kalau manajemennya bagus nanti akan bagus, kalau enggak. Itu yang penting bagaimana caranya membuat satu misi, satu visi itu yang paling berat. Ada satu aja pengkhianat hancur pasti. Dimanapun itu. Nah, ya kayak gitu karena itu kan sifatnya kan satu untuk umum ya, untuk sosial ya. Nggak gampang. Tidak mudah. Ya, kayak gitu aja sampai sekarang aja masih berebut kok. Berebut sepotong roti. Iya. Nah sekarang langsung nih kita mau tanyain sama Mas Rio itu proses budidaya anggur itu seperti apa Mas? Langkahnya misalnya langkah awalnya saya beli bibit nih di Mas Rio. Terus selanjutnya apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya persiapkan? Yang penting ditanam Mbak. Iya kan? Yang jelas pertama persiapan lahan.
Nah, aku biasanya kalau cuman di rumahan gitu bikin lubang ukuran 50 dalamnya 50. Nanti nyampurnya sekam bakar, sekam mentah, kotoran kambing dengan sedikit pasir. Sedikit pasir. Aku nambahkan sedikit pasir. Jadi perbandingannya 2, 2, 2, 1. Maaf ya. Dimasukkan ke lubang itu, syukur ditambahin segenggam atau 2 genggam kapur dolomit. Terus dimasukkan lubang, disiram, dibiarkan selama 2 minggu. Selama 2 minggu. Biar proses fermentasi di situ terjadi dan selesai. Setelah itu baru ditanami anggur. Baru yang dari bibit yang polybag itu dipindahkan Betul. ke media tanam. Dan itu harus di tempat yang panas. Kadang kasihan, ini bibitnya kecil, nanti takut mati, ditaruh tempat teduh. Nah, matilah dia. Gitu. Karena dia nggak bisa fotosintesis toh. Itu biasanya kayak gitu. Kebanyakan orang yang nanam di ini, Mas, kok bibitnya mati. Nanamnya di mana, Bu? Belum tak tanam, Mas, masih tak taruh di teras. Aduh, mati. Jadi kalau langsung beli bibit harus siap-siap mempersiapkan media tanam itu. Iya, biasanya kayak gitu. Sebelum mengambil biasanya udah siap media tanam. Kalau tidak, nanti sembari menyiapkan media tanam, tanamannya tetap harus dijemur. Harus dijemur. Nah, biar nggak kehabisan air gimana? Kasih nampan bawahnya. Kasih nampan bawahnya? Di bawah. Jadi misalnya ditaruh di tempat panas itu kan, dikasih nampan di bawahnya, dikasih air kira-kira setengah senti gitu kan, biar diserap, dia nggak kehabisan air. Anggur itu butuh air banyak, tetapi tidak mau kebanyakan. Terus alat yang kita siapkan tuh apa aja, Mas? Alat perlengkapan gitu selain media tanam, lalu bibit sudah kita beli, media tanam sudah disiapkan, lalu pupuk segala macam itu disiapkan. Ada nggak alat khusus gitu, perlengkapan khusus yang harus disiapkan? Ada, paling cuman gunting toh. Gunting aku dulu juga kalau masih tanaman kecil dipotesi pakai jari aja bisa. Tapi kalau udah gede harus dipotongi pakai gunting. Kenapa gunting? Karena gunting lebih tajam ya pertama. Memang lebih enak penggunaannya. Kalau mau digergaji nanti tanamannya rusak. Nah itu. Jadi gunting aja. Kalau orang-orang dulu pakai celurit itu ya di tebas-tebas ketika sudah rindang gitu ya. Tapi kalau masih baru bibit dimasukin, ya cuman itu aja. Digunting aja gitu. Sebenarnya cuman buangi tunas-tunas kecil biar nggak cabang dulu kan. Cuman dipotesi pakai jari aja bisa. Kalau masih kecil. Motesin bagian daunnya atau bagian apanya, Mas? Bagian apa sih, Mas? Nah, ini ada contoh, boleh tak ambil ya? Boleh. Nah, ini kan di sini ada, bisa disut, Mas. Ini namanya tunas air. Tunas air. Oh ya, ini situ ya. Nah, namanya di ketiak daun ada tunas kecil, namanya tunas air. Nah, biar dia cepat tinggi, ini dibuang. Tunas airnya dibuang, digunting. Nah, ini nggak digunting. Oh, diambil aja. Dipotes aja. Potes aja. Jangan sama daunnya, nanti habis. Potes ininya aja. Oke. Kayak gini. Nih, biar kotor nggak apa-apa di sini lah. Nggak apa-apa. Nah, kayak gini. Ini dibuang, nanti sampai di atas ini juga ada ini dibuang. Nah, ini. Cuman kayak gitu perawatannya. Syukur nanti dikasih rambatan. Jadi biar dia naik terus. Mau pakai benang kayak, mau pakai rafia kayak, nggak apa-apa. Yang penting nanti sampai di ketinggian yang diinginkan, baru nanti dipotong ujungnya di sini nih. Misalnya tingginya pengen 2 meter, nah 2 meter dipotong di ujungnya, nanti biar dia keluar cabang baru. Cuman sepele kan? Gitu. Kotor nih. Nggak apa-apa Mas. Karena kita juga kan sahabat Tani juga pengen tahu gimana caranya setelah udah bibit, apa yang harus dilakukan, itu kan yang paling penting. Karena kan kalau beli bibit di Mas Rio, beli, udah selesai beli itu langkah selanjutnya kan kita harus mesti tahu. Tapi kebanyakan kalau di tempat saya tak suruh nyimpen nomor saya. Jadi kalau ada apa-apa dia tak suruh tanya. Oh, kasian jadi bisa konsultasi kalau, gitu ya, masih bisa konsultasi. Kalau enggak kasihan nanti. Iya kan, karena pasti nanti ada masalah apa. Pasti, dan itu sampai posisi sampai berbuah pun pasti banyak yang tanya dengan saya. Mas, ini cara membuahkannya bagaimana? Cara motongnya bagaimana? Sampai saat ini masih banyak. Jadi kadang aku malam itu asik dengan dunia saya sendiri, ngobrol dengan HP. Karena balesin sahabat Tani yang mau nanam gitu ya. Iya. Mau nanam dan udah beli bibit di Mas Rio. Berarti selain bibit, selain media tanam, perlengkapan hanya gunting, pemberian pupuk nih Mas. Unik karena kan waktu sebelumnya juga Mas Rio cerita kayak
oh pupuknya kurang baik atau belum pakai pupuk, jadi tidak menghasilkan si anggurnya gitu. Ya sesuai dengan ininya aja sih. Kebutuhan. Ya, kadang kalau datang ke tempatku nanyain pupuk gitu, pertanyaan pertama pupuknya mau ngambil tempatku atau ngambil tempat lain. Kalau ngambil tempat lain silakan pakai NPK lain. Gitu. Biasanya pupuk kandang sama NPK gitu. Kalau pupuk tempatku kan NPK-nya udah tak kasih pupuk makro, mikronya sudah ada semua. Udah lengkap, jadi takarannya sesuai dengan usia gitu. Ada juga atau mau yang paketan dari A sampai Z ketemunya cuma dengan beberapa macam pupuk itu tok, nggak ada ininya, itu juga ada. Kalau di media sosial biasanya pupuk jahat, hashtagnya pupuk jahat itu pasti keluar punya aku. Oh jadi berarti kalau misalnya Enak Sahabat Tani pengen nanam anggur gampang, selain bibit kita juga bisa konsultasi sama Mas Rio terkait nanti penyiraman seperti apa, pupuknya nanti seperti apa, bisa dikonsultasiin langsung gitu ya sama Mas Rio. Yang jelas jangan disiram dengan air pump. Jangan disiram. Kalau tanaman bibit pakai air pump nanti daunnya terus semakin kecil terus akhirnya pada gosong dan mati. Pada gosong dan mati. Anggur itu lebih alergi ke klorin. Klorin itu semacam baiklin. Ya semacam itu ya, bahan bakunya yang dipakai. Oke. Terus kalau mau nanam nih, di waktu kapan? Kan ada yang bilang kalau misalnya nanam di sore nih baik nih, nanam di pagi atau nanam di siang. Sore bagus. Sore itu dia kan nggak kepanasan ya. Biasanya habis dibuka plastiknya itu kan kadang kaget tanaman kan, akarnya itu. Nah itu kalau lebih dari 12 jam kan semalam gitu kan, dia lebih kuat. Pagi pun kuat sih, tapi lebih kuat kalau sore. Sore. Biasa. Sekitar jam berapa, Mas? Ya sekitar jam 4-an lah. Jam 4 sore ya. Aku dulu pas pertama kali nanam ninel itu malam hari jam 8 malam, karena pulang baru seneng-senengnya, wah ini kalau nggak tak tanam mati harus tak tanam kan gitu. Jam 8 malam, masih ingat aku. Apa yang terjadi? Pakai senter itu karena ngumpet dari istri nunggu istri istirahat dulu toh. Nah, main di luaran gitu, baru pakai senter. Kok ngumpet-ngumpet, Mas? Nah, aku dulu kan nggak mau ini toh, Mbak. Nggak mau ada yang tahu gitu. Karena dulu belinya bibit mahal loh. Itu jadi nggak pengen istrinya tahu. Paham, Mas, paham. Ya. Kalau sekarang kan masih ada gitu. Katanya kalau suami yang baik itu kan nggak mau judi, nggak mau minum minuman keras, nggak main perempuan. Tapi kok ini masih dibakar. Ada tuh yang aku pernah lihat itu, ada konten memenya itu kok masih dibakar sama istrinya. Iya, habis beli anggur CRV harganya 2 juta. Iya, jelas dibakar sama istrinya. Terus ya. Kalau nggak salah tadi Mas Aryo bilang pupuk sehat. Pupuk jahat. Pupuk sehat tapi jahat itu gimana ya, Mas? Pupuk sehat tapi jahat itu piye? Aku dulu aku dulu memang nggak mau ya namanya harus. Kan banyak orang nanya, Mas pupuknya apa? Ya kasih NPK. Enggak Mas, nggak percaya gini. Duh, aku harus gimana ya? Aku racik pupuk. Kebetulan memang ada sih beberapa pupuk yang waktu itu kalau tak terangin satu persatu, orangnya nggak bakal pergi, karena ini nanti pasti dari satu macam pupuk aja pertanyaannya panjang banget. Akhirnya tak racikin pupuk yang seperti yang tak pakai waktu itu, karena aku nggak ada waktu, jadi saya nggak mau jawab. Terus kebetulan ada pihak yang bisa mengcover saya masalah pengadaan pupuk dan peracikan termasuk pengemasannya. Oke lah, keluarlah pupuk itu tadi. Nah kalau tak kasih nama pupuk anggur yang baik nggak mungkin kan. Orang kan akan lebih cenderung berpikirnya kan sesuatu yang jelek itu dia akan banyak yang diingat daripada yang baik. Ya, makanya tak kasih nama pupuk jahat. Walaupun menghasilkan sehat Nah, walaupun gitu ya? Banyak yang berminat kan gitu. Bener berminat. Gitu. Berarti, ya cuman kayak gitu. Berarti produksi sendiri ya Mas ya. Karena ya kalau dijelasin ke kita yang orang awam pengen nanam kan jadi tambah ribet gitu. Akhirnya kebetulan itu komposisinya juga pasti ada semuanya. Ada semuanya. Oke. Apa yang bikin pupuk itu disebut pupuk jahat? Karena lebih diingat itu ya. Aku dapetinnya juga lucu juga sih. Awalnya juga. Jadi ada agronomi dari sebuah perusahaan gitu datang
Mas kok buahnya bisa banyak kayak gini, gimana pupuknya Mas? Gitu. Ya cuman biasa Mas gitu kan. Nah habis itu dia nyodorin 2 lembar kertas. Isinya tahapan memelihara anggur dari awal sampai pembuahan. Yang satu dari kecil sampai besar. Nah itu kan ada 2 tahapan itu. Tak terima, ya Mas, sambil senyum tak balik kertasnya. Orangnya kan marah Mbak. Marah? Lah kan pupuknya dia udah capek-capek buat pakai riset kan. Tak balik, Mas, sebelum ngomongin saya masalah pupuk, jenengan jalan dulu ke tempat saya, kebun saya ini, jenengan nanti akan tahu apa yang saya inginkan. Waduh. Mangkel loh Mbak. Iya dong. Kalau jenengan pasti, udah keluar. Dia keluar jalan, dia muter sambil ngeliat. Terus habis itu dia masuk, ketemu saya lagi, ya aku paham maksud kamu. Terus dia S2 Belanda Mbak, pertanian. Terus dia cuma tanya, literatur kamu dari mana? Aku sebutin gini. Terus dia bilang, gimana kalau pupuknya ngambil tempatku? Ada semua yang kamu inginkan. Oh iya, oke. Kalau ngambil, kalau cuman kayak gitu kan rugi Mas, sekalian aja. Jenengan bisa nggak ngeracikkan pupuk yang tak inginkan gitu. Diracikkan sekalian, dilabeli sekalian nama saya, oke. Baru muncul lah itu. Jahat itu. Nah ini dia, buat sahabat tadi penasaran depan halaman Mas Rio sebesar apa? Cuman 200 meter. Cuman 200 meter. Saya juga penasaran nih, kalau misalnya saya punya 2 bibit nih, saya beli 2 bibit di Mas Rio gitu. 1 bibit itu menghasilkan berapa banyak buah nanti yang kira-kira saya bisa panen? Ibaratnya seperti itu. Tergantung yang nanam sih Mbak. Tergantung perawatan juga berarti? Di tahun pertama itu maksimal 12 kilo. Tahun pertama ya. Tahun pertama. 12 Tapi kilo. aku dulu pertama kali buah itu cuman 10 butir. 10 butir? Tahun pertama. 8 bulan itu 10 butir? Pertama kali, waktu itu buahan pertama kali saya 8 bulan itu cuman 10 butir. Ya karena pupuknya itu tadi belum pas. Belum pas. Belum, nggak pernah tak pupuk, bisa buah itu alhamdulillah, atau bisa keluar bunga aja, wah senengnya bukan main. Cuman keluar bunga loh, walaupun nanti rontok itu kan udah biasa. Karena pupuknya nggak tepat kayak gitu aja. Ya. 8 bulan apa namanya? Nunggunya. Sampai mateng itu udah ditungguin sama yang namanya Satria, anak kecil itu tungguin. Anduy ya, udah dipetik ya udah nggak bisa nikmatin. Abis kalau anggur tuh buahnya ini menarik, soalnya kan dia menggantung gitu. Berarti ketika dia udah mulai muncul buahnya nggak harus ada treatment untuk ditutup kan? Biasanya kalau misalnya di tanaman ditutup pakai plastik dan segala macam. Dulu pernah, ini kan ini udah tinggi nih. Awal-awal dulu cuma tak bikin 180 Mbak. 180 itu kalau pas buah gelantungan itu di depan muka. Oh, bukan itu dulu pernah. Cuman karena dulu banyak ayam yang ikut menikmati, terus tak tinggikan jadi 2,40 meter. Yang pakai para-para itu udah masuk ke 3 meter. Yang di atas tak perbaiki lagi, tak naikin lagi gitu. Karena 2,40 itu kalau pas buah turun itu tamu yang datang itu masih bisa metik langsung kan. Nah, sayangnya kalau dia tahu mateng nggak apa-apa, tapi belum mateng udah dipetik 1 tandan akhirnya cuma dibuang kan kadang sayang. Sedih gitu. Juga karena kan udah proses. Sering kayak gitu. Sering banget. Ada tangan-tangan jahil. Jadi kalau pas buah banyak, tamu banyak gitu, aku sering harus nyapu buah yang belum matang dipetik itu sering banget, dan itu sayang banget karena kalau mau nunggu 1 bulan lagi itu buah laku dijual dan bisa dinikmati gitu loh. Dengan sempurna gitu ya, nanggung ibaratnya kalau pas metik. Iya kan kadang, Mas nyicip ya Mas, monggo tahu pun nyicip 1 butir 2 butir, enggak 1 tandan, pilih yang paling gede. Mantap. Usianya kurang 1 bulan Pak. Kapan? Aduh, ya ampun. Gitu. Dulu di awal itu cuman 10 butir, ya kan? Kalau sekarang nih, berbicara sekarang, sekali panen. Kalau saat ini nggak ada Mbak. Sebelumnya kalau sebelumnya. 2019 kemarin kebetulan aku baru nyoba yang tanpa pestisida itu. Alhamdulillah rata-rata pertandan di atas 1 kilo. Pertandan 1 kilo. Berapa banyak pandan yang ada di sana? Ya nggak banyak sih Mbak, banyak yang tak buang karena waktu itu tanpa pestisida itu ternyata lebih berat.
Jadi banyak binatang yang menyerang toh. Hama itu. yang menyerang. Jadi cuman 25% yang bisa tak dapatkan. Yang 75% masuk ke tempat sampah. 75%. Mas Rio kok berani tanpa pestisida kalau resikonya sampai 70% harus dibuang? Waktu itu saya setiap makan buah yang kena pestisida sesak napas. Sesak napas. Berawal dari situ, alergiku tinggi banget. Salah satu kenapa saya memelihara anggur karena anggur itu antioksidannya tinggi. Itu yang paling dasar. Aku dulu pernah punya di sini tai lalat cepat gede, kuatel banget. Yang dokter itu memvonis itu adalah cancer. Waktu itu, tapi setelah itu aku kan sampai udah kayak gini, udah ini terus aku mau nggak mau tetap harus tak hilangin karena udah merasa risih toh. Tak bawa ke rumah sakit, operasi. Begitu dicek, alhamdulillah bukan. Hanya mirip. Tapi buatannya minta ampun. Itu. Aku sampai ketakutan waktu itu, stres berat. Tuh. Baik, Mas Rio. Ya, alergiku terlalu tinggi 20 kali dari orang normal. 20 kali. 20 kali. Terus juga sempat Mas Rio mau minum apa gitu. Mau teh karena kan biasanya kalau orang Jawa kan selalu nyuguhin teh, kopi atau air putih gitu kan. Biasanya teh sih yang akan ditawarin duluan. Terus tadi Mas Rio bilang 6 tahun aku nggak minum teh. 6 tahun. Enggak deh Mbak. 2 tahun yang lalu karena yang 2 tahun yang lalu terakhir minum teh itu waktu menghadap Pak Bupati Bantul disuguhi teh, mau nggak mau saya harus minum kan gitu. Nah itu. Habis itu sesak napas. Langsung sesak napas? Sekitar 10 menit berikutnya. 10 menit. Kebetulan aku bawa obatnya sih. Udah ini ya, udah prepare. Alerginya. Itu. Aku nggak tahu toh, Mas diminum Mas. Kalau nggak tak minum dikira sombong, kalau tak minum kok dilimain. Itu terakhir merasain teh 2 tahun yang lalu itu. 2 tahun yang lalu. Itu makanya Mas Rio menanam anggur karena mengandung antioksidan yang tinggi dan Mas Rio juga punya alergi yang sangat 20 kali lipat orang normal. Baik kalau begitu karena ya nggak punya sesak nafas itu jadi nggak pakai pestisida, jadi tambah lebih sehat dong ya. Jadi konsumennya juga merasakan petaninya sehat, secara harga juga petani bisa jadi sehat, lalu ke tangan konsumen juga sehat gitu Mas. Sudah dari mana aja nih konsumennya dari Mas? Mana yo? Kayaknya udah di Indonesia tuh kayak gaungnya Mas Rio tuh. Terakhir yang paling jauh ya? Yang paling jauh? Paling jauh Malaysia. Malaysia? Dia datang ke Indonesia ke sini? Langsung lihat lagi. Pertama kan nyari buah itu posisi belum matang juga terus. Tapi aku menginginkan itu bahasanya kan bahasa orang Malaysia kayak gitulah hanya menginginkan yang ninel ya. Terus tapi kan nggak bisa bawa bibit waktu itu. Minta potongan. Oke lah potongan. Kalau ini sebenarnya rahasia. Kalau orang normal itu belinya potongan batang itu masih murah. Waktu itu kesempatan orang luar negeri ya. Hajar gitu. Boleh Pak sekian. Oke lah nggak apa-apa dibawa. Nggak masalah dibawa batang. Itu. Berarti dari awal tuh nggak pernah pakai pestisida sampai sekarang berarti ya Mas? Pernah. Awal-awalnya aku nanam tetap pakai pestisida. Aku taunya kan gara-gara aku cek alergi itu tuh. Terus, pas makan langsung terasa sesak. Kalau makan nggak aku sesek kenapa ya gitu kan. Dan aku harus minum obat waktu itu. Nah itu terus aku mulai itu. Awalnya tak kurangi. 2017 aku mulai ngurangi. 2017, 18 itu masih make kok aku 18. Jadi pas rame banyak orang itu aku mulai mengurangi. Karena aku takut di saat nanti ada orang yang posisinya seperti Mas Rio gitu. Itu aku menempatkan diri saya di situ. Kalau nanti ada orang yang kena itu kok terus sesak napas, masa aku juga harus ngomong kalau pakai kan gitu kan. Terus aku udah mulai tak hentikan. Nah itu mulai sampai 2019 itu bersih, aku nggak make. Sampai sekarang? Kalau sekarang habis tak gundul make. Tetap tak kasih karena kalau enggak, karena sisa yang dari 2019 itu hamanya banyak banget. Sampai ada orang pertanian bilang, Mas itu udah kena virus loh. Iya aku tahu Pak.
tanaman dalam kondisi sakit parah itu aku tahu. Itu terus ini tak gundul bersih baru 2 bulan kemarin itu mulai aku menggunakan penyemprotan itu karena posisinya sekarang nggak ada buah, baru perbaikan tanaman toh. Nah, biar tanaman sehat dulu, baru nanti kalau sudah mulai ada buah, itu baru mulai aku berhenti lagi. Untuk perlindungan dulu. Beda nggak sih Mas rasa? Maksudnya kita kan nggak ngerti ya kan. Beda. Pestisida sama enggak kan kita nggak paham gitu. Kita beli aja, makan aja. Kerasa itu perbedaannya? Beda kerasa. Aku kadang sering makan buah di pinggir jalan aja kalau kena pestisida ketahuan kok. Ketahuan? Bahkan aku kadang bedain saus tomat yang beneran dengan tidak aja kelihatan. Tahu. Kalau tomat kan aku biasanya langsung gatal di mata gitu, nggak mau digaruk nggak bisa ya kalau tomat. Tapi kalau pestisida kelihatan kok. Kalau di buah itu. Dari fisiknya juga terlihat. Kalau anggur fisiknya jelas. Terlihat. Cuman mosok ya tak. Oh iya sih. Kelihatan. Baik sahabat tani ya kan. Ya kan kita kan nggak tahu. Kan soalnya beli aja di buah, apalagi kalau lagi diskon. Tapi jangan ini ya, kalau di supermarket itu kan ada buah anggur kita bawa pulang. Ada putih-putih itu bukan pestisidanya, bukan. Putih-putih itu pola pertahanan diri si anggur agar dia tidak mudah busuk. Ya, yang perlu diingat-ingat ya. Putih-putih di kulit anggur itu bukan karena itu tepung yang dibuat sama anggur untuk bertahan biar tidak gampang busuk. Nanti kalau kita bersihkan daya tahan anggur itu tidak akan lama. Itu. Tapi putihnya putih tipis itu. Kalau putihnya ngeplak-ngeplak, nah biasanya kalau ngeplak-ngeplak loh, ngeplak-ngeplak. Kadang kan ada tuh satu tanda terus di bawahnya ada warna putih ngeplak. Itu baru. Itu apa Mas? Fungisida. Itu fungisida tuh berarti jamur? Jamur. Ya bisa bayangin toh bagaimana semua perlindungan buat butiran itu masuk ke situ, bahkan binatang tidak mau mendekat, jamur tidak bisa hidup di situ. Pasti buahnya mulus. Bagus banget. Jadi buat sahabat tani yang kayak Feby berpikir bahwa soalnya kalau di buahnya Mas Rio tuh kayaknya gede-gede, terus nggak ada putih-putihnya, terus kalau pas terakhir ada Mbak, kadang ada ya. Kadang ada. Ternyata itu adalah pertahanan sistem imun dari buah anggur. Baik, salah kaprah lagi nih. Iya. Untuk harga anggur nih Mas di pasaran fluktuasinya gimana Mas? Kalau anggur yang dari tempatku atau yang mana? Yang di luaran deh, nanti baru yang di tempatnya Mas. Kalau yang di luaran sekarang mahal Mbak. Mahal ya? 100-an lebih. 100-an lebih sekarang per kilo. Loh, gara-gara lockdown ini loh. Padahal di Mas Rio 100.000 sampai hari ini. Per kilo. Iya, tapi nggak ada buah. Kan sama aja bohong. Aja bohong. Berarti kalau ada buah berkabar. Insya Allah Mbak. Kalau ada buah itu pasti didatangi orang kok. Pasti ya? Begitu ada buahnya merah gitu kan, langsung. Sold out. Kadang aku sampai di Mas, Bu, ini belum mateng Bu, masih kurang 2 minggu. Nggak apa-apa Mas. Aku kadang tak peti ini Bu, coba dulu, masih asam toh Bu. Iya tapi aku nggak apa-apa Mas. Nah, itu yang kadang merusak. Aku yang nggak suka kan di saat orang menginginkan buah itu belum matang, tapi dipaksa. Takutnya nanti begitu dia tahu, kan biasanya kalau kurang 2 minggu aja masih asam buahnya. Itu terus dia, buah di sana rasanya asam. Nah itu. Jadi nyebar kemana-mana. Aku kalau nggak matang sempurna, karena waktu pertama kali muncul di media sosial itu kan tingkat kemanisannya 22 Brix. Itu lebih dari usia 135 hari. Makanya tembus di situ. Karena standar dari Ukraina itu cuma 18 Brix. Itu. Paling manis itu di angka berapa Brix? Kalau anggur sih banyak Mbak. Banyak. Kalau gula misalnya gula dibandingin sama kalau gula. Kalau nggak salah berapa ya? Sekitar 24 ya? 24. Berarti kalau gula aja bisa 24 yang pasti manis gitu. Anggurnya Mas Rio di angka kalau 22 Brix. Red Globe Cina yang harganya berapa tuh? Dulu 30 ribuan itu ya? Iya. Itu dulu pernah diukur cuman sekitar 16-an. 16 Brix. 16, 14. Bisa bayangin gak sahabat? Melon itu cuma 14. Melon 14? Segitu manis melon tuh 14? Berarti yang nilai yang dibudidayain sama Mas Rio tuh manis banget. Waktu itu. Waktu itu. Iya, semua tergantung kita ngerawatnya kok. Kadang orang kan, ini harus diapain gitu. Kadang salah pupuk juga bermasalah kan gitu.
Kalau mau besarin harus pakai tinggi yang apa, kalau mau maniskan itu harus tinggi yang apa, unsurnya kan 3 unsur itu kan berpengaruh. Yang paling berpengaruh N sama, kalau untuk buah ya, N sama N sama K. N sama K. Kalau untuk maniskan itu K, kalau untuk besaran itu N tuh K atau apa Mas Rio? Nitrogen. Oh, nitrogen. Nitrogen kalau untuk manisnya itu kalium. Untuk ngukur nih Mas, manisnya dari anggurnya Mas pakai alat apa Mas? Ada 2 sih, yang satu lidahometer, lidah. Yang satunya lagi lidahometer bisa aja nih. Yang satu ada alat namanya refraktometer. Yang mengukur. Ya, ditaruh di kayak kaca gitu, ditutup terus dilihat itu berapa angkanya di situ. Berapa angkanya di situ dari rasa buah manisnya ya. Kebanyakan pakai refrakto itu. Tapi yang Mas udah dicek pakai iya, posisi lah itu aku sampai sekarang itu kan malu sama orang banyak gara-gara pas di refrakto itu tembusnya 22 gitu loh. Padahal biasanya cuma 20 kan aku masih santai toh 20. Dapatnya 22. Nah, orang akan ngejar di situ kan susahnya minta ampun, Pak. Iya dong, gula kan manis banget 24 di 22 kan berarti. Iya, karena udah lebih dari 135 hari. 135. Sekitar kalau waktu itu yang dites itu sekitar usia 140 hari. Baru bisa dipanen 140. Karena posisinya hari. Itu masih tak pakai buat pajangan, Pak, yang itu. Belum ada buah pengganti yang bisa dipakai buat pajangan. Nah, itu. Bener-bener matang karena dia udah mau beranjak ke kismis toh. Mau jadi kismis. Nah, yang perlu diketahui kismis itu dibuat dari anggur ya, saudara-saudara. Bukan kok dari anggur. Dari anggur ya kismis. Kismis itu anggur. Jadi kalau yang seedless orang bilang itu kan ada jenis seedless itu namanya kismis kalau di luar negeri sana. Nah, itu memang nggak ada bijinya. Itu kismis dari anggur, buahnya kecil-kecil. Jangan salah nanti. Jangan salah kaprah lagi. Karena banyak orang kismis itu apa ya? Kismis itu dari anggur yang dikeringkan. Lalu selanjutnya adalah kita udah dapat nih ilmu terkait cara nanam anggur. Ada nggak sih Mas tips dan trik buat pemula kayak kita nih yang pengen nanam, tips dan trik selain perawatannya dan segala macam dan istiqomahnya untuk terus memahami makhluk hidup? Triknya apa ya? Tips dan triknya Mas Rio. Kalau aku sih yang penting hatinya seneng. Hatinya seneng, diniati benar-benar gitu loh. Yang penting ya kayak tadi aku bilang tadi, dirawat seperti anak sendiri. Iya betul ya. Nah, semakin kita lebih menyayangi akan berbalik ke kita kok. Tanaman iya. Dikira saya tuh cuma anak aja yang kita orang tuanya rewel, dia ikut rewel. Ternyata tanaman juga bisa gitu ya. Kitanya lagi. Tinggal ngurusin tanaman, anakku rewel biasa, Pak. Diprotes Mas Rio-nya. Terus pengen bikin buku nggak Mas? Kayak bikin buku, bikin vlog, nge-YouTube, nerangin tentang budidaya anggur. Ada keinginan nggak dari Mas Rio? Sebenarnya pengen sih. Iya Mas Rio, ilmu Mas Rio banyak sekali yang harus ditransfer. Waktunya yang nggak ada. Katanya pengangguran, waktunya harusnya kan banyak. Iya, ya? Banyak ngurusin anggur. Pengen banget sebenarnya. Pengen banget ya, iya sih, karena ilmunya harus banyak yang ditransfer gitu. Cuman kan beda ya antaranya yang tak terapkan selama ini itu kan anggur rumahan. Maka literaturnya pun akan menyimpang dari penanaman anggur secara komersial. Jadi secara perkebunan bebas itu beda. Pemberian pupuknya, tahapannya itu akan berbeda. Penanganannya berbeda ya. Makanya ini yang agak unik di kampung anggur itu kan mereka di tempat kami itu berbuah hampir sepanjang tahun. Nah, kenapa? Karena waktu itu aku punya pikiran begini, saya orang nggak mampu, petani miskin gitu ya, petani miskin, tapi pengen makan tiap hari. Nah, saya cuma berdoa waktu itu, ya Allah, aku pengen makan buah anggur tiap hari. Sampai bener diiyakan kurang dari waktu 1 tahun aku bisa makan buah anggur setiap hari kan gitu. Jadi gimana ya ya kayak gitulah
pengen nanam tiap hari. Kalau skala perkebunan kan kadang 5 bulan sekali baru panen. Ya bener banyak sih uangnya. Cuman kan kalau petani miskin biayanya untuk biayain perkebunan itu nggak seperti yang kita bayangkan gitu. Jadi kadang aku pernah ngitung kebutuhan tanaman anggur itu tiap harinya Rp1.000. Tiap harinya Rp1.000. Jadi kenapa aku nggak nanam banyak? Aku cuma nanam yang di depan cuma 12 batang ya. 12 batang itu 12.000. Aku masih mampu biayain itu. Dalam satu hari. Tapi kalau nanamnya 500 batang, berarti aku harus punya uang 500.000 per hari. Nah, itu kadang aku pernah ngitungnya kayak gitu. Tapi ya mohon maaf nanti kalau memang berbeda dengan yang dipraktekkan teman-teman. Cuman yang dipraktekkan kayaknya nggak tembus. Kalau aku nyoba gitu. Oke, Mas Rio tuh kan punya owner dari Satria Grape Farm, ya kan? Terus berarti itu bisnis budidaya anggur yang Mas Rio miliki. Itu bukti nyata bahwa ternyata mengkonsumsi jadi favorit awalnya berdoa biar bisa makan sehari-hari bisa jadi peluang bisnis. Pada saat melihat peluang bisnis, oke, ini bakal jadi bisnis Satria Grape Farm. Itu Mas Rio melihat dari sisi mana? Nama Satria Grape Farm itu belum lama loh, Mbak. Ya cuman karena pengen nanam. Wah ini kalau nggak punya brand kan nggak lucu gitu loh. Nah, terus aku bikin brandnya itu. Tapi kebetulan udah ada izin dari mana? Kecamatan ya. Sama kecamatan. Itu usaha mikro masih kecil Mbak. Ih suka gitu Mas Rio. Justru kan dari mikro bisa ke makro, nggak ada yang tiba-tiba langsung jadi insya makro Allah lah, kan? mudah-mudahan besok bisa lebih gede lagi. Amin. Oke. Terus dari anggur, kita menanam anggur. Selain buahnya yang kita bisa nikmati, olahan apa aja yang bisa kita buat dari anggur? Ya, olahannya banyak sih. Banyak. Karena kan kalau di warga tempatku kemarin kan bingung biasanya. Kalau pangkas kan kita pangkasnya di batang muda. Nah, daun-daun muda itu kan malah justru yang paling enak kan. Nah, itu dibuang. Nah, bilang, jangan dibuang. Kita bikin olahan. Nanti apa nggak berbahaya Mas? Enggak. Tak kasih. Aku kebetulan dapat literatur ini ya. Di Arab sana namanya warainab. Itu makanan khas Arab. Itu dibalut. Jadi ada nasi, ada rempah-rempahnya di situ, ada dagingnya. Dibalut sama daun anggur dan dimakan sama daunnya. Nah dari situ aku penasaran, ini apa sih? Aku browsing manfaat dari daun anggur. Ternyata ada banyak manfaatnya di situ, termasuk salah satunya memperlancar peredaran darah dan sebagainya. Jadi itu aman gitu. Nah tak kenalkan masyarakat ibu-ibu waktu itu, ini jangan dibuang, jadikan kayak gini. Mas lah kalau harus pakai daging kan mahal Mas. Ya udah, yang lainnya apa? Buntil gimana Mas? Oh buntil aja silakan, buntil. Jadi buntil makanya dulu sempat 2018 itu sempat di Bantul Expo ya waktu itu sempat rame juga buntil daun anggur kan fenomenal juga. Nah itu daun anggur sama keripiknya. Kalau keripik kan biasa orang bikin rasanya cuman kayak rasa bayam tapi ada asamnya. Bedanya gitu. Kalau di buntil itu rempahnya kan kerasa banget berarti. Tapi tetap ada aroma ada rasa asamnya juga. Tuh. Itu kalau dari daun. Kalau dari buahnya aku biasanya kalau pas perempelan di akhir ya sebelum matang itu tak kumpulin itu biasanya bisa untuk bikin selai. Bikin selai? Selai anggur? Selai anggur. Kalau enggak nanti bisa buat campuran dodol. Jadi nanti dodol pisang anggur. Kalau kemarin ada yang gitu, Mak, kebetulan tetangga saya kan ada, Mak, mau enggak ini anggur? Tak mau campuran dodol. Kan menaikkan harga. Harga dodol? Harganya harusnya satu pack itu 15.000 jadi 20.000 kan lumayan. Padahal itu harusnya tak buang kan gitu. Tapi dibuang bukan karena dia ini tapi karena dia seleksi kan, seleksi kayak gitu. Jadi campuran dodol. Kalau yang matang sempurna dan tidak nggak terjual ya nanti tak fermentasi jadi wine. Jadi wine. Ini yang ditunggu. Tapi dulu, sekarang aku udah dimarahi sama istriku. Jadi iya dong, itu udah tunggu-tunggu sama di depan ini ya kan dibahas. Tadi nggak bilang Mas. Buntil daun anggur itu dikonsumsi
sendiri atau dijual-jual pada saat pengunjung datang ke Kampung Anggur? Iya, atau kalau dulu pas event, jadi misalnya ada rombongan yang datang gitu kan, biasanya kan kalau sama ibu-ibu datang itu ditawari, mau nggak? Kalau misalnya minta makan siang di situ nanti ada menu daun anggur yang di situ. jadi ada produk olahannya langsung. Jadi selain bisa metik, bisa nyobain juga olahan-olahan dari Nah, anggur. kebetulan kemarin yang dari kementerian itu nggak dapat karena acaranya mendadak banget toh. Dalam waktu kurang dari 24 jam semua terjadi. Jadi sesuatu yang aku sampai dimarahin beberapa media gitu. Itu kan sempat toh yang bukan yang itu tadi, ada dari kementerian. Datang ke halamannya Mas Rio. Dari kepala pusat. Jadi memang di Jakarta dulu. Bersamaan dengan Bali Jistro waktu itu. Tapi karena acaranya itu bener-bener pemberitahuannya udah sore, aku dimarahin Bu Lurah waktu itu. Jam 11 malam Bu Lurah sampai datang ke rumah, ketok pintu. Kamu itu mau nerima tamu dari luar, mosok kamu biarin aja. Aku nggak tahu Bu. Udah dipasangin semua, disiapin sama pihak desa waktu itu. Ya karena kalau udah kementerian datang, Indonesia udah sorot kan berarti nama daerah. Tapi kebetulan waktu itu kan niat dari pihak kementerian cuma main-main aja kan gitu. Bukan kok secara terus. Beliau juga bilang bukan masalah kedinasan gitu. Cuman pengen lihat aja sih seberapa besar sih Kampung Anggur itu kan gitu. Nah itu. Tapi kan kita orang Jawa ya nanggapinnya kan sebaik mungkin waktu itu. Sistem pemasarannya, tadi Mas pernah bilang kalau orang tinggal metik aja. Jual nggak sih kalau buahnya di Aginya Mas? Petik timbang aja. Aku belum sempat jual di Aigi maupun FB. Kalau buah, kalau buah cuman habis di rumah. Habis di rumah? Di depan rumah itu. Selalu habis, nggak pernah tersisa? Ya, sampai yang mentah aja orang pada doyan itu kan aku kadang, aduh, malu kan. Iya. Ya karena kebutuhan mereka, penasaran mereka itu yang emang penasaran banget sih Mas, jujur aja nih saya dan mungkin kemarin sahabat nggak mau tak tawarin. Bukan nggak mau Mas, belum aja, nanti batal gimana sih? Belum aja saya udah ditawarin, harusnya pas udah ajan tawarin gitu dong. Makanya saya WhatsApp sama Mas Rio, penawaran kemarin masih berlaku nggak? Kan sudah habis. Oh sudah. Kalau itu benar-benar istimewa Mbak. Iya. Yakin itu benar-benar istimewa. Itu benar-benar tanaman tak. Nina juga, cuman tak kasih pupuk kandang dan tak liarkan. Nyiram aja jarang-jarang, kadang 2 minggu sekali, kadang 1 bulan sekali, nggak mesti. Kebetulan dia keluar bunga, tandanya gede, buahnya bagus waktu itu. Itu aja kalau nggak dipetik sama istriku nggak bakal turun itu. Turunnya kan 3 hari setelah Lebaran. Hari setelah Lebaran. Mas Istriku, ini mau diapain? Mau ditunggu sampai jadi kismis? Oh ya enggak. Terus dipetik. Jadi nyesel deh. Ya itu untuk orang puasa kemarin kan, puasa. dimakan sama istriku habis puasa kan gitu. Habis pas waktu ajan dimakan. Bukan kurma, soalnya nggak punya kurma. Justru itu yang ditunggu-tunggu. Oke. Berarti udah nih ya, sekarang pemasarannya baru di sistem petik langsung, timbang langsung dibayar sekilonya 100.000. Modal awal nih Mas Rio, cerita dong modal awal dulu. Ini aku harus jujur Mbak. Jujur dong, harus jujur karena kita tuh penasaran banget karena modal awal nanam anggur. Beneran yakin jujur nih? Ya harus jujur dong kan. 15.000. 15 juta kali. 15.000. 15.000 gimana ceritanya? Awalnya aku nanam anggur lokal yang Isabella itu. Itu kan belinya di pasar kan 15.000. 15.000. Tak kembangin, ya itu yang tak pakai buat uji coba praktek sampai tahu pupuk dan sebagainya itu kan anggur lokal dulu. Jadi tak kembangin itu bisa kalau tiap buah kok sampai ini nggak manis gitu kan, tapi cuma sedikit-sedikit terus akhirnya tak potong, tak buat bibit, tak jual lagi. Nah uangnya itu tidak terus tak pakai buat yang aneh-aneh. Nah, itu tak pakai untuk beli bibit lagi yang lain. Aku penasaran dengan jenis daun yang lain waktu itu. Nah itu bisa dapat waktu itu dari Isabella dapat Yellow Belgian, Kediri kuning. Nah itu tak tanam bisa buah banyak lumayan. Wah ini lumayan tapi kok masih ada asamnya. Tapi kan udah tak perbanyak bibitnya. Tak jual lagi. Nah tak pakai untuk nebus yang lebih bagus yang bibit yang lebih bagus ya. lagi. Nah, 15.000 rupiah.
Ya, nggak terbayang toh kayak tadi yang gambarnya sampai ada bajaringan banyak itu kan nggak kebayang toh. Iya, dari awal Rp15.000 loh sahabat Tani. Seriously, Rp15.000 bisa jadi dengan perputaran yang tepat, manajemen yang tepat, perawatan yang tepat. Makanya kan aku bilang, aku nebus yang ninel itu pertama kali itu tak tanam jam 8 malam. Karena apa? Harganya memang berbeda dengan yang di itu. Yang di awal, yang 15.000 di awal. Tapi kan hasil dari yang itu gitu. Jadi bisa besar gitu ya. Itu 15.000, unbelievable banget nih, nggak percaya. Tapi baru kali ini aku buka-bukaan di sini 15.000. Tapi serius selamat ya. Tapi 15.000 aja gitu mas. Nggak nambah apa-apa, nggak macam-macam. Ya kan aku nggak pernah mupuk toh mbak. Nah, iya sih betul. Ya cuman itu tadi harus bibit yang bisa tak tanam, bisa jadi banyak tak jual. Nah biayanya cuma dari situ. Oke. Dia biayai dirinya sendiri kan. Aku cuman sebagai perantara saja. Itu aja sih. Oke. Jadi dari situ bibit dijual untuk menebus bibit yang lebih bagus atau kualitas lain. Kalau enggak beli pupuk gitu. Nah begitu kenal dengan yang anggur enak, yang bagus, itu bibit yang keluar itu tak pakai buat nebus bajaringan, makanya bisa sebanyak itu. Kalau mau ngitung berapa jumlahnya ya tinggal dihitung aja berapa. Modalnya itu termasuk pupuk termasuk dan sebagainya pupuk, itu biaya tanaman sendiri. Ya. Modalnya 15.000. Keuntungan awal yang diterima sama Mas Rio dari modal hanya sebesar Rp15.000. Keuntungan awalnya ya enggak bisa ngitung aku enggak dulu. Karena enggak pernah hitung. Ya cuman berdasarkan asal seneng aja toh. Itu. Kalau keuntungan awal aku enggak bisa ngitung. Enggak bisa ngitung. Ya cuman untungnya cuman dapat tanaman semakin banyak, cuman itu aja. Sama seneng itu. Sama happy ngejalaninnya ya. Oke. Harapannya Mas Rio untuk pengusaha-pengusaha anggur luar sana atau orang yang baru pengen mulai menanam anggur. Harapan ke depannya Mas Rio seperti apa? Ya, kalau harapan saya sih yang belum nanam terus. Yang belum nanam mulailah menanam sekarang. Ya kan? Iya. Kalau mau nanam silahkan nanam sekarang. Nggak usah banyak mikirnya. Karena ditinggal mikir itu tanaman udah gede. Itu. Kadang ditinggal mikir kayak kemarin ada yang komplain dengan saya, wah mas kalau aku mau beli dari pas pertama kali tempat Mas Rio itu mungkin tanamanku udah buah karena punya tetanggaku sekarang udah buah gitu. Nah itu kan salah kamu sendiri toh Pak. Nah itu. Jadi kalau harapannya itu mulai nanam. Yang jelas kita itu udah terlalu sering impor buah-buahan. Kalau bisa ya kita dari tempat kita sendiri. Nah, apa yang ditanam oleh petani kita itu yang kita bisa nikmati. Jangan terlalu bergantung dengan yang lain. Kita terlalu nikmat untuk bergantung. Nah, tinggalkanlah zona nyamanmu. Itu aja. Baik. Luar biasa sekali ya. Kita nggak usah impor lagi. Kalau kita bisa, kenapa kita harus impor ibaratnya gitu ya Mas Rio? Insya Allah nanti paling nggak 5 tahun ke depan mudah-mudahan banyak pekebun anggur. Amin. Targetnya nggak usah lama-lama ya. Nggak usah lama-lama, 5 tahun aja. Terus tanggapan Mas Rio terhadap tayangan seperti ini Tani, gimana Mas Rio? Ya bagus sih, bisa mengedukasi masyarakat toh. Tentunya saya mau penawaran seperti ini karena ada edukasinya ke masyarakat. Bukan hanya sekedar gojekan receh ya kalau orang bilang. Tapi masyarakat jadi tahu dari apa sih, bahkan yang jelas banyak yang penasaran dengan yang namanya Rio ya. Ya Rio yang jeleknya kayak gini nih. Bukan gitu maksud. Nah gaungnya tuh udah dapat. Jujur saya cerita sama saudara saya yang lagi ada di Jerman. Dia sangat nggak percaya kalau di Yogyakarta, karena dia pernah tinggal di Yogyakarta, ada kampung anggur dan ada pionir kampung anggurnya itu Mas Rio. Jadi buat saya orang Indonesia dan apalagi orang Yogyakarta itu amat sangat berbangga. Gitu. Jadi buat sahabat tadi juga yang pengen nanam bisa langsung kunjungi
Instagramnya Mas Rio di mana Mas Rio? Instagramnya. Satria Agrifam. Oke, Satria Agrifam ya sahabat tani, nanti dimunculin. Ada juga websitenya. Ya. Lebih enak langsung datang ke rumah. Lebih enak ya. Janjian dulu kan nih? Ya janjian boleh, enggak apa-apa. Kalau mau ini yo bisa WA. Bisa WA langsung. Telepon, bisa ya. WA di mana Mas Rio? Di 0878 3913 553. Itu daerahnya rumah Mas Rio itu di Plumbungan. Iya. Sumber Mulyo, Bambang Lipuro, Banten. Oke Mas Rio, dan buat Instagram atau IG bisa langsung nanti kita tampilin. Dan buat sahabat tani terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Mas Rio atas kesempatannya udah hadir juga di konten ini Tani barengan sama Feby. Terima kasih banyak edukasinya, dan buat sahabat tani sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah. Tani, semangat bertani untuk negeri. Terima kasih untuk sahabat tani yang sudah menonton di channel YouTube Ini Tani. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe. Bunyikan loncengnya. Yang ingin mengetahui episode selanjutnya bisa follow akun Instagram kita di @ini.tani. Bisa juga di akun Facebook kita Ini Tani. Kita juga punya versi audio di Spotify Ini Tani. Terima kasih.